Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Ghost Story. Bab 14. Gunho menelepon ibunya. Bu, apakah ibu baik-baik saja dengan apartemen yang ibu tinggali saat ini? Apartemen ini, kuharap ini apartemenku sendiri. Tunggu saja beberapa tahun, Bu. Kamu menjadi dewasa, nak. Terima kasih sudah mengatakannya. Haha. Gunho tidak melakukan apapun di pagi hari sejak kelas lelang dimulai pada sore hari. Yang dia lakukan hanyalah membaca koran ekonomi dan menjelajahi web. Saya tidak perlu merasa tertekan. Meskipun saya tidak menghasilkan uang selama setahun, biayanya hanya sekitar 20 juta won. Gunho terkadang pergi ke perpustakaan umum untuk membaca buku yang dia tidak punya waktu untuk membaca. Dia membaca beberapa buku seni liberal atau buku bisnis. Mungkin sebaiknya aku menginvestasikan sejumlah uang di saham. Aku tidak ingin berinvestasi banyak karena berisiko. Ayo coba 50 juta won. Gunho mempelajari grafik saham. Dengan melihat volume perdagangan dan garis rata-rata pergerakan, Daehan Logistics, Lotte Chemical, dan KM Steel terlihat bagus. Selain itu, Daehan Logistics sedang dalam pasar untuk MA. Setelah dijual ke perusahaan besar, harga sahamnya akan naik kenaikan. Lotte Chemical juga terlihat bagus. KM Steel memproduksi pipa baja tahan karat dan memiliki rasio utang yang rendah. Gunho memiliki pengalaman kerja di bidang akuntansi, selain studinya di bidang akuntansi di Universitas Zhejiang. Dia bisa dengan cepat membaca laporan keuangan perusahaan. Gunho memilih ketiga perusahaan ini dan memperdagangkannya setiap hari. Dia terkadang kalah dan terkadang untung. Matanya sakit setelah melihat monitor komputernya berjam-jam. Mereka bilang Daehan Logistics sudah ada di pasaran tapi saya tidak melihat ada pergerakan terkait itu. Harga sahamnya tidak bergerak dan itu mengganggu. Mereka bilang CJ, Kumho Asiana Group, dan Lotte Group tertarik untuk mengakuisisi itu, tapi belum terjadi apa-apa. Harapan Gunho terhadap Daehan Logistics menurun. Volume Lotte Chemical menjadi rendah. Produk mereka banyak diekspor ke luar negeri termasuk Tiongkok, namun volume perdagangan saham menjadi rendah. Ayo kita jual setelah harganya kembali ke harga asli yang kubeli. Gunho juga tidak menghasilkan uang dari Lotte Chemical. Grafik dan volume perdagangan terlihat bagus. Saya tidak yakin siapa yang menekan harga. Gunho menghasilkan sejumlah uang dari KM Steel. Saya menginvestasikan 10 juta won ke KM Steel dan harganya naik 3,5%. Bahkan setelah saya mengurangi biaya perdagangan saham, saya masih menghasilkan 300 ribu won. Gunho pergi ke ATM dekat telepon kantornya dan menarik 300 ribu won yang baru saja dia hasilkan dari perdagangan saham KM Steel. Tidak buruk sama sekali. Saya menghasilkan 300 ribu won dalam 2 hari. Gunho pergi ke Gyeongbang Department Store dan membeli kaos dan jaket seharga 300 ribu won. Dia merasa itu adalah uang gratis. Dia makan mewah di sebuah restoran yang terletak di atas gedung departemen store. Mari kita jual beberapa Daehan Logistics dan Lotte Chemical dan masukkan ke KM Steel. Gunho menginvestasikan 300 ribu lebih banyak di KM Steel dan bersenang-senang melakukan hal lain. KM Steel memiliki potensi. Keesokan harinya, Gunho memantau dengan cermat pergerakan saham KM Steel. Harga sahamnya melebihi harga pasar, dan Gunho menjual sahamnya dengan harga bagus sambil memantau grafik 1 menit. Saya menghasilkan 200 ribu won hari ini. Begitu Gunho mulai menghasilkan uang dengan berdagang saham dengan KM Steel, dia tidak ingin melakukan apapun selain melakukan perdagangan saham di telepon kantornya. Sudah waktunya pergi ke kelas lelang. Haruskah aku membolos hari ini? Atau haruskah aku pergi? Pasar saham masih buka. Gunho memutuskan untuk pergi ke kelas. Saya seharusnya tahu tentang lelang dan saya sudah membayar kursusnya. Tapi sulit untuk mengalihkan pandangan saya dari grafik saham. Instruktur kelas lelang menjelaskan tentang cara mengikuti lelang di gedung pengadilan. Ada banyak situs web yang menampilkan barang lelang. Untuk mendapatkan rincian lebih lanjut tentang barang tersebut, Anda dapat mendaftarkan situs web tertentu dengan membayar sedikit biaya keanggotaan. Jika Anda melihat salah satu yang benar-benar Anda sukai, Anda harus melihatnya sendiri. Lelangnya menarik,
mungkin karena mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Anda melihat sendiri barangnya, Anda harus membaca dan memahami informasi yang disediakan oleh situs pengadilan. Begitu sebuah properti dijual di lelang, utang lembaga keuangan akan terbebas, penyewa, hak permukaan, dan hak IMCI. Seorang siswa mengangkat tangannya dan mengajukan pertanyaan. Apa itu IMCI, kan? Aku melihat spanduk di gedung menuju kelas hari ini, katanya sedang menjalankan hak IMCI. Hak IMCI adalah istilah hukum. Hak ini tercipta ketika salah satu pihak menitipkan uang atau benda kepada pihak lain, dan pihak penerima berjanji akan menyimpannya dengan aman. Biasanya, perusahaan konstruksi atau perusahaan renovasi menggunakan hak ini ketika mereka tidak dibayar untuk pekerjaan mereka. Gunho tidak yakin apakah dia sepenuhnya memahami apa yang dikatakan instrukturnya. Istilah hukum selalu sulit untuk dipahami. Gunho menghabiskan uang lebih mudah daripada sebelumnya karena dia menghasilkan sejumlah uang dari perdagangan harian. Dia sekarang naik taksi daripada bus atau kereta bawah tanah ketika dia pulang dari kelas lelang di lembaga swasta di Yongsan ke telepon kantornya di Yongdengpo. Bus jarang berangkat dan saya tidak mendapatkan tempat duduk di bus setelah kelas selesai karena bus sering penuh pada jam-jam tersebut. Tarif taksi bukan lagi masalah besar bagi Gunho. Tidak ada kelas lelang hari ini. Gunho merasa malas memasak sarapannya. Dia pergi ke rumah bubur dekat kantornya untuk sarapan, dia makan bubur sayur. Mari kita lakukan perdagangan harian dengan QM Steel hari ini kecuali saya melihat saham lain yang sangat bagus yang melebihi harga pasar rata-rata. Gunho duduk di mejanya dan membuka situs perdagangan saham online dan login dengan memasukkan ID login, kata sandi, dan sertifikat otorisasinya. Hah, apa ini? Harganya tetap sama dan volume perdagangannya nol. Aneh sekali. Gunho mengklik pengumuman resmi. Apa? Perusahaannya mungkin akan dihapus dari daftar dan mereka sedang menyelidikinya sekarang. Presidennya dituduh melakukan penggelapan. Saya menginvestasikan 30 juta won di QM Steel. Perdagangan saham ini tidak diperbolehkan sampai semuanya menjadi jelas. Aku tidak bisa menyentuh uangku sampai saat itu. Investasi saham sulit. Gunho menghabiskan waktu mempelajari tentang saham dan menganalisis laporan keuangan, dan dia dengan hati-hati memilih saham dengan harga terbawah untuk dimainkan, tapi tetap saja, hal seperti ini terjadi padanya. Investigasi terhadap delisting suatu perusahaan terjadi pada saat terdapat penggelapan, pelanggaran kewajiban, pemalsuan laporan penjualan atau memberikan informasi publik yang tidak akurat dengan itikat buruk, yang cukup material untuk mempengaruhi keputusan investor. Gunho memasuki forum diskusi saham di mana dia bisa mendapatkan berbagai informasi. Presiden mengambil uang perusahaan dan melarikan diri. Entitas pemegang saham mayoritas QM Steel akan memulai proses rehabilitasinya. Presiden itu pernah melakukan penggelapan, dan dia melakukannya lagi selama masa percobaan dan sudah terbang ke negara lain. Segala macam rumor keluar. Gunho merasa lelah. Bagaimana jika dia menginvestasikan seluruh 1.170 juta wonnya ke saham QM Steel? Memikirkan hal itu membuatnya takut. Wah, tidak sulit kehilangan segalanya dalam sehari. Apa yang Ketua Lee katakan terlintas di benak Gunho. Saya tidak melakukan saham karena saya tidak dapat mengetahui kartu pemain lain. Itu sebabnya saya tidak melakukan saham. Gunho bisa membayangkan Ketua Lee tersenyum. Bagaimana kalau mereka memutuskan untuk menghapus saham perusahaan? Kemungkinan besar saya akan kehilangan saham saya. Mereka mungkin akan menyatakan bangkrut. Sial. Gunho sangat khawatir hingga dia bahkan tidak merasa lapar untuk makan siang. Saya kehilangan 30 juta won dari investasi saya di QM Steel, jika saya menambahkan biaya hidup dan sewa kantor sebesar 20 juta won ke dalamnya, saya akan kehilangan total 50 juta won untuk tahun ini. Saya bisa kehilangan semua uang yang saya hasilkan dari Tiongkok secara bertahap dengan cara ini. Gunho merasa takut. Gunho memiliki pengalaman awal berinvestasi di saham. Dia menginvestasikan semua uangnya yang dia simpan selama bekerja di pabrik dan pinjaman sinar matahari sebesar 10.000 won yang dia terima dalam bentuk saham. Butuh waktu 6 bulan untuk kehilangan semua yang dia investasikan di saham saat itu. Dia ditinggalkan dengan pinjaman sinar matahari sebesar 10.000 won dan dia menghabiskan awal usia 30-an untuk melunasi utangnya. Saya tidak boleh mengulangi kesalahan awal saya.
Gunho menghela nafas panjang. Setelah itu, saat dia bekerja di YS Tech di Dunpo, Asan, Gunho menggunakan uang perusahaan tersebut untuk berinvestasi di saham perusahaan pengelolaan limbah dan menghasilkan 520 juta won. Saya tahu saya seharusnya tidak menggunakan uang perusahaan, namun uang yang saya hasilkan dari perusahaan tersebut menjadi uang awal saya. Dengan menggunakan uang awal tersebut, saya memulai bisnis pertama saya di Noryangjin, sebuah restoran sup mie Vietnam. Usahanya tidak berjalan dengan baik, tapi saya menghasilkan banyak uang dari investasi berikutnya di real estate di Tiongkok. Gunho mengenang investasi saham Insunen. Orang kecil seperti saya tidak mungkin memiliki informasi orang dalam tentang sebuah perusahaan untuk menentukan perusahaan mana yang akan menginvestasikan uangnya. Saya baru saja mendengar dari pimpinan Lee yang saya temui di sebuah lokasi pemancingan bahwa bisnis pembuangan limbah akan memiliki masa depan yang cerah, dan saya kemudian berinvestasi di perusahaan pengelolaan limbah dan mempercayai apa yang dikatakan Ketua Lee. Gunho menyalahkan dirinya sendiri atas kegagalan investasi sahamnya baru-baru ini. Seharusnya dia fokus pada bisnis perusahaan dan potensinya, dibandingkan menganalisis grafik saham dan volume perdagangan untuk menghasilkan keuntungan dalam waktu singkat. Wah, aku masih harus banyak belajar untuk menjadi pemain besar di bidang bisnis. Bahkan Ketua Lee yang syarat dengan pengalaman hidup dan bisnis yang luas tidak melakukan saham tanpa mengetahui kartu pemain lain. Yah, Gunho merindukannya. Saya belum mengucapkan terima kasih padanya. Saya terlalu sibuk setelah kembali dari Tiongkok. Faktanya, dia semacam membimbing saya ke arah bekerja di bidang akuntansi dan berinvestasi di saham Insunen. Gunho menelepon ke Jong Suk. Setelah beberapa dering, Jong Suk mengangkat telepon. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak segera mengangkat teleponnya? Oh, kawan, bagaimana kabar sekolah lelangmu? Tidak apa-apa. Apakah kamu masih pergi ke tempat pemancingan? Tidak, akhir-akhir ini aku tidak ke sana. Aku malah pergi mendaki gunung akhir-akhir ini, karena ketua timku sedang bekerja. Dia menyukainya, jadi aku mengikutinya ke gunung. Kamu belum pernah bertemu ketua Lee akhir-akhir ini. Benar, aku belum melakukannya. Hei, apakah kamu ingin pergi memancing hari Minggu ini? Minggu ini, saya harus menghubungi Anda kembali mengenai hal itu. Pabrik kami sedang menunggu peralatan mesin baru dan saya harus melihat bagaimana kelanjutannya. Saya akan memberitahu Anda besok. Oke, buatlah berhasil, oke. Aku akan mentraktirmu makan siang, enak. Kak, apakah kamu membeli mobil? Belum. Saya akan menyewa mobil. Naik kereta bawah tanah. Aku akan menjemputmu. Saya tidak bisa membawa alat pancing saya ke kereta bawah tanah. Saya akan menyewa mobil. Saya mampu membelinya. Oke, aku akan segera bicara denganmu. Jong Suk menelepon, dan dia berkata bahwa dia bisa pergi memancing pada hari Minggu. Saat itu musim semi, bunga magnolia mekar penuh. Cuaca di Tiongkok suram, namun cuaca di Korea cerah dan sejuk. Gunho dan Jong Suk bertemu di lokasi pemancingan Pocheon. Hei, Jong Suk, senang bertemu denganmu. Kak, kursus pelelangannya sudah selesai. Tidak, belum. Selesaikan pembelajaranmu tentang lelang sesegera mungkin dan jadilah maestro real estate. Simpanlah. Kamu harus memiliki sesuatu terlebih dahulu agar bisa menjadi seorang maestro. Ambil tanah di sini di Pocheon melalui lelang. Saya mendengar banyak pabrik di sini menjual melalui lelang karena kinerja tidak baik akhir-akhir ini. Haha, saya tidak punya cukup uang untuk membeli pabrik. Saya sedang berpikir untuk membeli townhouse. Sepertinya Ketua Lee tidak datang memancing hari ini. Saya juga tidak melihat manajer Gweon. Apakah manajer Gweon masih membantu pimpinan Lee? Orang yang sudah keluar dari militer itu. Katanya dia letnan kolonel, kan? Oh, pria itu. Ya, dia masih bersama Ketua Lee. Haha, dia sebenarnya bukan seorang letnan kolonel, tapi seorang mayor. Ketua Lee hanya bercanda tentang hal itu. Benar, lebih tepatnya begitu. Dia masih terlalu muda untuk menjadi letnan kolonel. Tapi sepertinya dia setia. Ya. Dia tidak banyak bicara. Ketika saya bertemu mereka tahun lalu, dia memberitahu saya bahwa dia punya hubungan keluarga dengan pimpinan Lee. Dia bilang pimpinan Lee adalah sepupu keduanya. Pimpinan Lee telah banyak membantunya sejak dia masih mahasiswa. Benar-benar, Gunho dan Jong Suk harus mengejar banyak hal saat memancing.
Jong-suk adalah orang yang ramah dan sepertinya dia masih berhubungan dengan teman-teman dari Incheon dan Bucheon. Dia tahu bagaimana keadaan teman-temannya hari ini. Kamu tahu dan usil. Aku beda sama kamu, Mas. Kamu jarang jalan-jalan. Selalu begitu. Waktu kamu SMA, aku pernah ke rumah kamu. Tahukah kamu apa yang ibumu ceritakan kepadaku saat itu? Apa yang dia katakan? Katanya, putranya adalah orang rumahan dan dia selalu tinggal di rumah membaca kartun. Haha, ya, hei, ayo makan sashimi. Aku mentraktirmu. Aku melihat restoran sashimi besar di sekitar kota Milak di kota Gyeongbu dalam perjalanan ke sini. Mereka juga punya tempat parkir yang luas. Ayo pergi ke sana. Kedengarannya bagus. Ayo pergi. Gunho sangat berharap bisa bertemu Ketua Lee hari itu. Karena dia tidak melihatnya, dia memutuskan untuk datang ke lokasi pemancingan yang sama pada hari Minggu berikutnya. Pada hari Minggu berikutnya, Gunho memutuskan untuk pergi ke lokasi pemancingan sendirian. Saya tidak bisa meminta Jong-suk untuk ikut dengan saya setiap kali saya ingin pergi memancing. Jong-suk sekarang menjadi asisten manajer dan dia pasti sibuk dengan pekerjaannya. Gunho menyewa mobil. Saya ingin mampir ke toko buku Kyobo sebelum pergi ke tempat pemancingan. Saya ingin membaca buku Power Shift dan Source of Wealth. Lagi pula saya tidak bisa menggunakan uang yang diinvestasikan di KM Steel untuk berinvestasi di beberapa saham lain. Mari membaca buku dan mencoba mendapatkan kedamaian batin. Gunho mampir di toko buku Kyobo dalam perjalanan ke tempat pemancingan Pocheon untuk membeli buku. Dia sedang menuju keluar ketika dia melihat lalu lintas padat di jalan. Hah, ada apa? Jalannya ditutupi polisi tempur. Pasti ada aksi protes hari ini. Gunho menjulurkan lehernya keluar jendela mobilnya. Tidak ada proyek 4 sungai besar. Ini akan merusak lingkungan. Kami menentang proyek 4 sungai besar. Tidak untuk Myung Bak Lee. Tahun ketika Gunho kembali ke Korea dari Tiongkok adalah tahun pemilihan presiden. Salah satu calon presiden, janji kampanye Myung Bak Lee adalah proyek 4 sungai besar. Pihak lawan menyerang kampanyenya dengan penuh semangat. Orang-orang dari organisasi lingkungan hidup turun ke jalan membawa plakat yang menunjukkan penolakan mereka terhadap proyek tersebut. Para pengunjuk rasa berteriak-teriak dengan megafon, dan polisi tempur berusaha memblokir mereka dengan perisai. Aku tidak terlalu tertarik untuk protes. Ayo cepat pergi dari sini. Gunho tidak memiliki pengalaman melakukan protes karena dia tidak memiliki kehidupan kampus yang sebenarnya. Dia lulus dari perguruan tinggi cyber yang ternyata tidak memberikan kehidupan kampus dan ketika dia kuliah di Universitas Zhejiang di Tiongkok, dia tidak dapat sepenuhnya menikmati kehidupan kampusnya karena usianya. Protes akan berlanjut hingga pemilihan presiden selesai. Gunho menuju ke Pocheon dengan mengambil rute yang berbeda dari rencana semula, sambil melewati kota Donam dan Sangmun alih-alih melalui jalan tepi sungai. Ini adalah surga. Di sini sangat sepi. Meskipun dunia berisik, pikiranku bisa tenang dengan memandangi sungai yang tenang. Gunho berjalan menuju waduk sambil membawa pancingnya. Itu adalah hari yang cerah dengan beberapa awan di langit. Ini adalah negeri bunga persik. Gunho melihat dua pria sedang memancing. Mereka tampak seperti pimpinan Lee dan manajer Gweon. Gunho mendekati mereka dan itu adalah mereka. Kedua pria itu menoleh saat mendengar Gunho. Oh, Tuan Gunho Go. Hai, apa kabar? Lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu, manajer Gweon? Manajer Gweon berdiri dan mengulurkan tangannya ke Gunho untuk berjabat tangan sambil tersenyum. Aku dengar kamu pergi ke Tiongkok. Apakah kamu akan kembali selamanya? Ya Pak, bagaimana dengan Tiongkok? Jika aku tidak salah ingat, kamu mengelola restoran Korea di sana. Benar, aku punya restoran Korea dan juga berinvestasi di real estate. Saya tidak yakin dengan restorannya, tapi saya yakin Anda mungkin menghasilkan sejumlah uang dari investasi real estate Anda. Hah, oh, ya sedikit haha, kamu sudah melakukannya. Pernahkah kamu memikirkan apa yang ingin kamu lakukan di Korea? Aku belum memutuskannya, tapi aku sedang mengambil kursus tentang lelang. Dia telah melakukan investasinya di real estate di China, dan sekarang dia ingin tahu tentang lelang, bukan? Letnan Kolonel Gweon. Manajer Gweon melompat ketika dia mendengar pimpinan Lee memanggilnya Letnan Kolonel. Paman, oh tidak, Ketua Lee, berhentilah memanggilku seperti itu. Orang-orang akan mempercayaimu.
Jika kamu tetap di militer, kamu mungkin sudah menjadi letnan kolonel. Saya diberhentikan sebagai mayor. Hentikan. Anda mempermalukan saya. Ngomong-ngomong, Tuan Gun Hogo, Anda datang ke sini lebih lambat dari biasanya. Apakah Anda tinggal di suatu tempat yang jauh dari sini? Oh, sedang terjadi protes dan menyebabkan lalu lintas padat. Mereka memprotes proyek 4 sungai besar. Proyek 4 sungai besar. Ketua Li mengambil pancingnya dan memasang umpan baru sambil bergumam. Akan ada orang yang menghasilkan uang darinya. Saya minta maaf. Tidak apa-apa. Aku hanya berbicara pada diriku sendiri. Bagaimana dengan temanmu? Bukankah dia ikut bersamamu? Dia tidak bisa datang. Dia sangat sibuk bekerja akhir-akhir ini. Betul, orang yang bekerja tidak bisa melaut di hari kerja seperti sekarang ini. Kecuali menarik ikan. Ada ikan mas yang mengepak. Saya suka perasaan menarik ikan mas. Manajer Gweon yang duduk di sebelah pimpinan Li juga sedang menarik ikan. Ikan yang ditariknya tampak aneh seperti ikan lele. Ikan menggigit hari ini. Ketua Li dan manajer Gweon memasang umpan baru. Gun Ho tidak pergi ke tempatnya tetapi tetap di sana karena dia ingin belajar dari Ketua Li, bukan tentang memancing, tetapi tentang menghasilkan uang. Ketua Li mulai berbicara. Jadi, apakah Anda akan menjadi investor real estate sambil belajar lelang? Saya belum punya cukup uang awal. Saya sedang melakukan perdagangan saham sekarang. Saham. Saya tidak merekomendasikannya. Anda tidak tahu kartu pemain lain. Anda bahkan tidak bisa mempercayai rumor dari pasar saham Yewido. Itu sangat berisiko. Haha, kamu benar. Aku sedang merugi sekarang. Untunglah aku belum banyak berinvestasi di saham. Aku hanya mencoba sedikit untuk bersenang-senang. Saya pikir saya sudah menyebutkan hal ini kepada Anda sebelumnya. Jika Anda tidak yakin, maka jangan menginvestasikan uang Anda di dalamnya. Anda tidak hanya kehilangan uang tetapi Anda juga bisa mempertaruhkan nyawa Anda. Manajer Gweon di sini, dia kehilangan semua yang dimilikinya dengan berinvestasi di saham. Setelah dia keluar dari militer, dia mulai berinvestasi di saham. Dia kehilangan rumahnya dan kesehatannya sangat terganggu pada saat itu. Manajer Gweon menggaruk kepalanya karena malu. Dia beruntung mempunyai istri bijak yang bisa menyelamatkannya, bukan? Manajer Gweon menganggukkan kepalanya, menyiratkan persetujuannya dengan pimpinan Li. Ngomong-ngomong, Ketua Li, Anda tadi menyebutkan bahwa akan ada orang yang akan menghasilkan uang segera setelah saya memberitahu Anda tentang protes terhadap proyek 4 sungai besar. Apa maksud Anda dengan hal itu? Ketua Li menoleh untuk melihat Gun Ho dan dia tersenyum. Bagaimana saya tahu pasti? Saya hanya berspekulasi. Spekulasi macam apa? Manajer Gweon sepertinya juga penasaran, dan dia melihat ke wajah pimpinan Li. Apakah menurut Anda Myung Bak Lee akan terpilih? Saya dengar kemungkinan besar dia akan terpilih. Jika demikian, apakah dia akan memulai proyek 4 sungai besar? Kurasa dia akan melakukannya karena itu adalah janji kampanyenya. Jika ya, siapa yang paling diuntungkan dari proyek ini? Jawabannya ada di sana. Jika Anda yakin dia akan terpilih. Gun Ho merasa kepalanya seperti dipukul dengan palu. Namun, dia masih ragu. Dia mungkin tidak terpilih, kan? Ada banyak faktor variabel yang berperan dalam pemilu. Perbedaan antara orang bijak dan orang bodoh adalah apakah dia bisa membaca kartu pemain lain. Oh begitu. Seseorang yang menghasilkan uang tahu bagaimana memanfaatkan peluang bahkan di masa-masa yang membingungkan dan menyedihkan. Bahkan selama perang atau krisis IMF, ada seseorang yang menghasilkan uang ketika kebanyakan orang sedang melalui masa-masa sulit. Suasana hening sejenak sebelum Gun Ho bangkit untuk pergi. Terima kasih atas saran Anda, Ketua Li. Saya akan pergi ke tempat saya memancing sekarang. Saat kamu mencoba menangkap ikan, cobalah untuk menangkap pikiranmu juga. Terima kasih lagi. Gun Ho belajar kebijaksanaan lain dari Ketua Li hari itu. Begitu Gun Ho kembali ke rumah, dia mulai berpikir. Ketika saya memutuskan untuk berinvestasi di KM Steel, saya tidak yakin dengan bisnis mereka. Saya hanya menyukai hal-hal yang saya lihat di grafik dan berinvestasi. Keesokan harinya, pengumuman resmi tentang KM Steel muncul. Dikatakan mereka memutuskan untuk menghapus perusahaan tersebut. Di berbagai forum diskusi saham, masyarakat menyalahkan presiden dan manajemen KM Steel. Gun Ho merasa agak tenang.
Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam menaikkan harga saham tepat sebelum penyelidikan, dan kemudian mereka mengabaikannya. Saya tidak mungkin mengetahui hal itu karena saya adalah salah satu dari orang kecil. Gun-ho tersenyum pahit. Ini adalah akibat dari kesembronoan saya. Saya seharusnya melihat hal nyata yang menggerakkan perusahaan, bukan gejalanya. Seminggu diberikan untuk menjual saham KM Steel. Bahkan selama periode ini, spekulan mencoba segala cara untuk menghasilkan uang. Harganya terus naik turun oleh para manipulator. Beberapa orang masih menghasilkan uang selama periode penjualan terakhir ini. Wow, karena Gun-ho tidak memiliki informasi sama sekali, dia hanya menaruh sahamnya pada harga pasar saat ini. Dia menghasilkan 3.000 won setelah menginvestasikan 30.000 won. Mungkin ada seseorang yang akan bunuh diri jika orang tersebut meminjam uang untuk berinvestasi di KM Steel. Gun-ho berhenti memantau grafik saham dan ingin mencari udara segar. Dia pergi ke jalan Gyeongri-dan di Itaewon untuk menemui temannya, Sukhoi. Sukho Lee, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Oh, Gun-ho, kamu kembali dari Tiongkok. Ayo kita minum. Duduklah di sini. Datang dan bergabunglah denganku. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu sudah memulai sesuatu? Belum. Aku baru mempelajari soal lelang real estate. Benarkah? Oh, apakah kamu ingat Min-ho Kang? Min-ho Kang. Oh, aku ingat. Dia berbicara bahasa Inggris dengan sangat baik. Benar. Dia biasa menerima penghargaan dalam kontes pidato bahasa Inggris. Dia akan datang ke bar hari ini. Mengapa kamu tidak menemuinya bersamaku? Apa yang dia lakukan? Setelah lulus dari Universitas Chung-ang, dia bergabung dengan organisasi sipil. Organisasi sipil. Saya pikir dia tertarik pada politik. Oh, benarkah? Dia sangat pintar di sekolah menengah. Aku tahu dia akan melakukan sesuatu yang brilian. 5 hal yang diperlukan untuk menjadi kaya, yang disebutkan oleh Profesor Wang di bab 67.1. Terlahir dalam keluarga kaya. 2. Menikah dengan orang kaya. 3. Memenangkan lotre. 4. Memulai bisnis. 5. Menyimpan uang. Angka 1 tidak berlaku bagi seseorang yang lahir dari keluarga miskin. Nomor 2 sulit dicapai. Peluang memenangkan lotre seperti yang ditunjukkan nomor 3 adalah 1.000. Untuk nomor 4, Anda memerlukan barang bisnis atau uang yang bagus untuk memulai dan memelihara. Nomor 5 hanya berlaku untuk orang-orang dengan pekerjaan bergaji tinggi seperti dokter, pengacara, eksekutif di perusahaan besar, selebriti, Oleh karena itu, sangat sulit bagi seseorang yang lahir dari keluarga miskin untuk menjadi kaya. Kemiskinan adalah warisan. Namun, selalu ada pengecualian. Terkadang, ada seseorang yang terlahir dari keluarga miskin menjadi kaya. Mari kita berharap untuk yang terbaik. Min-ho Kang datang ke bar Sukho. Dia bersama seorang wanita berkacamata. Hei, Min-ho. Apakah kamu ingat Gun-ho Go? Min-ho memandang Gun-ho. Oh, Gun-ho. Sudah lama tidak bertemu. Min-ho mengulurkan tangannya ke Gun-ho untuk berjabat tangan, tapi dia tidak bertanya pada Gun-ho apa pekerjaannya. Min-ho adalah salah satu anak populer di sekolah menengah sementara Gun-ho adalah anak laki-laki tak kasat mata yang selalu duduk di belakang kelas. Gun-ho di sekolah menengah adalah siswa biasa-biasa saja di keluarga miskin. Setiap kali siswa di kelas menyumbang untuk membeli makanan ringan atau makanan, Gun-ho akan selalu keluar kelas dengan tenang karena dia tidak punya uang untuk menyumbang. Dia selalu merasa kecil karena uang. Ini Mi Song. Dia adalah jurnalis majalah. Min-ho memperkenalkan wanita yang datang bersamanya kepada Sukho. Apakah Anda kembali dari protes terhadap proyek 4 sungai besar? Of-course. Mereka berusaha keras menghabiskan sejumlah besar uang untuk merusak lingkungan kita. Saya sangat khawatir dengan negara ini. Sukho membawakan beberapa bir dengan makanan ringan yang terbuat dari kubis dan cumi yang sangat dibanggakan Sukho. Setelah semua orang meminum bir mereka setidaknya sekali, Min-ho melihat ke arah Gun-ho dan berkata, Gun-ho Go. Apakah kamu masih tinggal di townhouse di kota Juan di Incheon? Ya, orang tuaku masih di sana, tapi aku tinggal di tempat lain. Keluarga kami sudah meninggalkan Incheon dan pindah ke kota Dangsan. Jadi, apa pekerjaanmu? Sukho yang duduk di sebelah Gun-ho menjawabnya. Gun-ho memiliki bisnis restoran Korea di Tiongkok.
Dia kembali ke Korea belum lama ini, dan sekarang dia belajar tentang lelang. Lelang, itu membutuhkan uang. Apakah kamu punya uang untuk itu? Minho bertanya dengan ekspresi mencemooh di wajahnya. Saya tidak punya uang tapi saya pikir akan berguna untuk mengetahui. Sukho membalas Gunho lagi sambil menyerahkan serbet kertas kepada Minho, Gunho, dan wanita yang bersama Minho. Lelang bukan hanya untuk orang yang punya uang untuk investasi langsung. Anda juga bisa mendapatkan pekerjaan yang berhubungan dengan itu jika Anda cukup mengetahuinya, bukan? Ada banyak sekali penipu di bidang lelang. Mereka menarik korbannya dengan rencana pengembangan real estate, kata Minho sambil menyeka busa bir dari mulutnya dengan serbet. Wanita jurnalis itu menunjukkan ketertarikannya ketika mendengar kata rencana pengembangan real estate. Saya membahas topik ini tahun lalu. Memang benar ada banyak orang seperti Seondal di lapangan. Benar, ada beberapa orang yang menyebarkan rumor bahwa harga tanah di sekitar 4 sungai besar akan naik drastis. Mereka tidak tahu bencana macam apa yang bisa kita ciptakan dan diwariskan ke generasi berikutnya dengan proyek itu. Fcek, jurnalis Misong, ayo minum. Oh, ngomong-ngomong, apakah kamu kuliah? Apa yang kamu pelajari? Ya, saya kuliah di Tiongkok, Universitas Zhejiang, Tiongkok. Banyak anak-anak tidak memenuhi syarat yang gagal diterima di universitas di Korea melanjutkan kuliah di Tiongkok. Ada insiden dengan pelajar internasional Korea di Tiongkok belum lama ini. Mereka mengendarai sepeda motor dengan sangat keras sehingga masyarakat setempat di Tiongkok mengeluh. Gunho tersenyum pahit. Ada yang melakukannya dan ada yang tidak. Jauh lebih banyak pelajar Korea yang tidak melakukan hal semacam itu di Tiongkok. Sangat sedikit pelajar yang mengendarai sepeda motor di sana. Benarkah? Apa pendapatmu tentang proyek 4 sungai besar? Yah, aku tidak yakin. Aku tidak tahu banyak tentang hal itu. Wanita jurnalis itu mulai berbicara kali ini. Kita semua harus menaruh perhatian terhadap hal ini. Kita harus mencegah hal ini terjadi. Hal ini tidak hanya merusak lingkungan kita, ini akan menjadi bencana. Jurnalis itu meneguk birnya. Dia mengeluarkan sebatang rokok dan mulai merokok. Sukho meninggalkan meja ketika pelanggan datang ke bar untuk melayani mereka. Sekarang ada 3 orang di meja Gunho. Saat mereka sedikit mabuk, Minho dan Engmi mulai menyanyikan sebuah lagu dengan tenang sambil mengepalkan tangan mereka. Kedengarannya seperti lagu protes. Kamu tidak tahu lagu ini? Ayo kita nyanyikan bersama. Minho meminta Gunho untuk ikut bernyanyi, tapi Gunho hanya tersenyum tanpa bernyanyi. Gunho tidak tahu lagunya. Gunho tidak menghabiskan waktu di kampus dan tidak tahu tentang lagu protes. Ketika Gunho kembali ke kantornya, dia memikirkan tentang proyek 4 sungai besar. Jawabannya terserah apakah Myung Bak Lee akan terpilih atau tidak. Orang bijak atau ahli seperti Ketua Lee harusnya mengetahuinya, tapi saya tidak bisa memahaminya. Saya begitu terjebak dalam pikiran saya sendiri. Gunho menutup matanya. Jika Myung Bak Lee MB terpilih, dia pasti akan memulai proyek 4 sungai besar. Spekulan real estate membeli tanah di kota Yeoju, kota Incheon, dan bahkan di kota Chungju. Mereka sepertinya bertaruh pada terpilihnya MB. Gunho berjalan ke jendela dan melihat ke jalan. Jalanan sibuk dengan mobil. Saya tidak tahu apakah proyek ini akan membantu mengendalikan banjir, mengamankan sumber air untuk keperluan pertanian dan industri, atau akan merusak lingkungan. Saya bukan ahli di bidang tersebut. Keterlibatan saya di sini adalah apakah saya dapat memanfaatkan proyek ini, peristiwa kontroversial sebagai peluang saya untuk menghasilkan uang. Gunho memutuskan untuk melakukan perjalanan singkat ke kota Yeoju dan kota Incheon untuk sekedar melihat-lihat. Oke, ayo pergi. Gunho menyewa sonata dan melewati jalan tepi Sungai Han menuju Misari dari distrik Yongdeungpo. Sungai Han tenang, tidak ada apa-apa di dalamnya. Orang-oranglah yang membuat keributan tentang proyek 4 sungai besar. Sungai Han berfungsi sebagai sumber air bagi 10.000 warga di Seoul dan 12.500.000 warga di Provinsi Gyeonggi. Itu mengalir dengan tenang dan damai. Sungai ini mengalir kemarin, dan besok akan terus mengalir. Gunho tiba di kota Yangsu setelah melewati Misari dan melewati jembatan Paldang. Pemandangannya menakjubkan. Alam Korea sungguh indah. Gunho berkendara ke kota Yeoju di sepanjang sungai. Ada banyak kantor agen properti di sepanjang jalan dengan spanduk bertuliskan tanah.
Ada spanduk lain bertuliskan, kami menyambut baik proyek 4 sungai besar, dan spanduk lain bertuliskan, sama sekali tidak ada proyek 4 sungai besar. Saya melihat banyak mobil mewah terparkir di depan kantor agen properti. Pasti ada orang di sini yang punya dana besar dan ingin membeli tanah di sini. Gunho memarkir mobilnya di depan kantor makelar barang tak bergerak. Begitu dia memarkir mobil, dua pria bertopi berlari menuju Gunho. Apakah kamu datang untuk melihat suatu daratan? Datanglah ke kantor kami. Tidak, datanglah ke kantor kami. Kedua pria itu meraih masing-masing lengan Gunho. Gunho tertawa dan pergi ke kantor terdekat dengannya. Di kantor makelar barang tak bergerak, seorang pria berusia 50-an sedang menjelaskan sesuatu kepada tiga wanita yang sedang duduk di kursi. Dia menggunakan peta besar yang tergantung di dinding, dia menunjuk sesuatu di peta dengan tongkat. Apakah kamu di sini untuk melihat daratan? Ya, saya hanya ingin mengetahui harga saat ini. Mengapa kamu tidak bergabung dengan kami dan duduk di sebelah wanita di sana? Saya akan menjelaskannya kepada Anda. Salah satu wanita pindah ke samping untuk memberi ruang bagi Gunho untuk duduk. Silakan duduk, Manajer Kim, tolong bawakan secangkir teh untuk pria ini. Gunho didorong ke kursi dan mulai mendengarkan pria itu. Ini adalah aliran bagian selatan Sungai Han. Sebuah bendungan akan dibangun di sini. Bagian ini adalah lahan jalur hijau dan zona militer sehingga tidak ada yang bisa menyentuhnya. Namun, bagian di sini ini baru saja dipasarkan. Pria itu berkata dengan suara rendah, kalau kalian beli tanah ini sekarang, harganya akan naik 2 kali lipat begitu MB terpilih menjadi presiden kita. Oleh karena itu, kalian yang duduk di sini sekarang sangat beruntung. Tidak perlu berpikir 2 kali, ambil saja. Ini memang merupakan kesempatan sekali seumur hidup. Setelah makelar barang tak bergerak menyelesaikan promosi penjualannya, seorang wanita mengajukan pertanyaan. Berapa harganya per pyung? Harganya 1 juta won per pyung. Itu harganya kalau beli sekarang. Beberapa hari lagi harganya akan naik. Kamu bilang itu tanah pertanian. Harganya sangat mahal untuk sebuah tanah pertanian. Lihatlah wilayahnya. Cara pemanfaatan lahan bisa diubah. Tahukah Anda apa yang akan terjadi setelah lahan ini direklasifikasi? Saya rasa Anda tidak tahu. Apa yang akan terjadi? Para wanita menelan air liur mereka. Karena ini adalah kawasan tepi sungai, Anda dapat membangun sebuah motel atau kafe yang indah. Anda dapat menyewakannya dan membiarkannya menghasilkan pendapatan untuk masa pensiun Anda. Ketiga wanita itu mengedipkan mata. Sepertinya mereka membayangkan sebuah kafe atau motel yang nyaman di dalam kepala mereka. Masyarakat awam sepertinya sangat tertarik dengan lahan tepi sungai. Kantor makelar sedang sibuk menjawab panggilan telepon. Apakah tanahnya ada di pasaran? Belum ada, tapi saat ini ada yang sedang membicarakan tanah itu dengan makelar kita. Tanah di pasar. Mengapa Anda tidak datang dan berkonsultasi dengan agen properti kami? Saya sedang bersama klien sekarang dan saya harus pergi. Para wanita sedang berdiskusi tentang tanah itu. Apakah Anda melihat semua panggilan telepon yang kami terima saat ini? Lahan yang tersedia hari ini mungkin tidak tersedia besok. Saya penduduk Seoul. Bolehkah saya membeli tanah pertanian di sini? Saya diberitahu bahwa untuk membeli tanah pertanian, saya harus mengajukan semacam rencana penggunaan tanah tersebut. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Jika Anda membuat kontrak sementara untuk tanah tersebut hari ini, saya akan menjelaskan semuanya kepada Anda tentang hal itu. Berapa banyak yang kamu perlukan untuk kontrak sementara? Seperti yang kalian ketahui, untuk sebuah kontrak, dibutuhkan 10% dari harga tanah. Namun, saya tidak bisa meminta pemilik tanah untuk datang ke kantor sekarang untuk membuat kontrak, jadi 10 juta won sudah cukup untuk saat ini. Dan tanah akan ditahan untukmu. Baiklah kalau begitu, kita ambil ketiga lot itu. Para wanita itu mungkin kaya. Mereka tampak murah hati dan penyayang seperti Buddha. Selain itu, mereka tampak baik hati seperti Liu Bei dalam novel sejarah Tiongkok, Romansa Tiga Kerajaan. Seorang wanita membuka tas desainernya dan mengeluarkan cek. Makelar barang tak bergerak memandang Gunho. Saya bisa menelepon Anda begitu tanah lain muncul di pasar. Serahkan kartu nama Anda kepada saya. Saya tidak punya kartu nama. Kerutan muncul di dahinya ketika Gunho mengatakan dia tidak memiliki kartu nama.
Dia menyerahkan selembar kertas kepada Gunho dan berkata, "Kamu dapat meninggalkan nomormu di sini." Gunho mengira dia bisa mendapatkan banyak panggilan spam setelah dia memberikan nomornya kepadanya, tetapi dia tidak bisa mengatakan kepadanya bahwa dia tidak ingin meninggalkan nomornya. Setelah dia meninggalkan nomor teleponnya pada makelar barang tak bergerak, Gunho keluar dari kantor. Wanita-wanita itu akan sangat menantikan terpilihnya MB. Jika suami mereka adalah seorang profesor universitas, pendeta atau bekerja di media, suami mereka akan berusaha keras agar MB terpilih. Organisasi-organisasi sipil yang menentang 4 besar Reverse Project, Min Ho Kang dan jurnalis wanita, bisakah mereka mengalahkan orang-orang itu? Gunho memikirkan hal ini saat berkendara kembali ke Seoul. Setelah perjalanannya ke kota Yeoju, Gunho memikirkan proyek 4 sungai besar sepanjang hari setiap hari. Pola wallpaper di langit-langit tampak seperti sungai yang mengalir. Ia pernah bermimpi tentang ladang alang-alang di sekitar 4 sungai. Gunho membuka koran pagi. Proyek 4 sungai besar menjadi berita setiap hari. Surat kabar meliputnya. Gunho membaca setiap berita dan artikel di surat kabar dengan cermat. Setelah selesai membaca koran, dia mulai berpikir lagi. Wanita-wanita yang membeli tanah tepi sungai di kota Yeoju itu mungkin punya suami yang kaya, jadi mereka bisa berkeliling dan berbelanja tanah sebagai hobi atau semacamnya. Tapi aku tidak bisa. Belum dulu. Bersambung. Terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.